Hai semuanya, selamat datang di Dami Official, tempat di mana setiap drama menyimpan makna dan setiap konflik menyentuh kenyataan hidup kita. Cerita kali ini nggak sesederhana gosip tetangga. Ada luka lama yang kebuka lagi, ada senyum palsu yang akhirnya retak, dan ada kebenaran yang siap bikin semua berubah. Tarik napas yang dalam, duduk yang tenang, karena cerita sesungguhnya baru akan dimulai. Halo besti semuanya. Kali ini admin akan menjelaskan alur cerita kontrakan Rempong episode 67 yang berjudul Bordir Kena Demo. Sebelum mulai, jangan lupa ajak teman, saudara, bahkan tetangga satu kampung buat nonton ya, besti. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Selamat menonton. Siang itu, Bordir datang ke warung Tatik untuk curhat. Ia memberitahu kalau harga kontrakan akan naik Rp200.000 dari harga sebelumnya. Tatik yang mendengar kabar itu langsung terkejut. Menurutnya, kenaikan itu terlalu mendadak dan pasti akan membuat para penghuni kontrakan keberatan. Sayangnya, Bordir tetap pada keputusannya dan akhirnya pulang dengan wajah kecewa. Emang mau naikkan berapa, Wak? Cuman ku naikkan 200.000 aja nya. Soalnya orang ini kan duitnya udah banyak-banyak ku tengok. Kok mahal kali, Wak? Gak kasihan kok orang itu janda-janda semua. Ya terus kok orang itu janda-janda? Gak boleh aku menaikkan harga kontrakanku ini. Bukan gitu, Wak. Orang itu rata-rata susah loh, Wak. Paling tidak kau tolong, Wak. Mana ada orang itu susah? Baju pun orang itu ganti-ganti. Kau tengoklah aku dari episode 1 masih ini aja nya bajuku. Cuman satu. Udahlah, mau ke tempat sini ini dulu aku. Emang lah pelit. Keesokan paginya, ternyata Bordir kesiangan. Gara-gara semalam asyik nonton bioskop, ia lupa bangun pagi sehingga telat menjemur pakaian. Di sisi lain, Mumu sedang sibuk menjemur pakaian di halaman. Tiba-tiba datang Isyaya, si Ratu Kepo, yang langsung bertanya apakah Bang Roma sudah berangkat kerja. Bukannya membantu menjemur pakaian, Isyaya malah mengajak Mumu bergosip. Obrolan mereka pun beralih ke perasaan Isyaya yang diam-diam masih berharap pada Bang Roma. Tak lama kemudian, Tatik datang tanpa diundang. Suasana gosip pun semakin ramai. Mereka membahas banyak hal, mulai dari kisah cinta, kabar Bordir yang sempat kena jambret, hingga persaingan Isyaya dan Bordir yang sama-sama mengincar perhatian Bang Roma. Isyaya pun kesal karena terus diledek oleh Mumu dan Tatik. Sementara itu, Bordir mendatangi rumah Nining untuk memberitahukan bahwa harga kontrakan benar-benar naik Rp200.000. Mendengar kabar tersebut, Nining langsung emosi dan bergegas menuju rumah Mumu. Saat itu Mumu, Isyaya, dan Tatik masih asyik bergosip. Kedatangan Nining membuat suasana semakin heboh. Gosip semakin panjang, mulai dari masalah cinta, Bordir yang pernah kena jambret, pertengkaran Bordir dan Isyaya, hingga kabar kenaikan harga kontrakan yang sedang viral di lingkungan mereka. Akhirnya, 4 wanita paling heboh di kontrakan itu sepakat menyusun rencana. Mereka memutuskan untuk mengadakan demo agar harga kontrakan tidak jadi naik. Supaya semakin ramai, mereka mengajak Rita yang terkenal tuli untuk ikut berdemo. Setelah rapat selesai, semuanya pulang ke rumah masing-masing untuk menyiapkan berbagai perlengkapan demo. Iya, aku panggil sini tak ya. Biar cepat. Yaudah. Loh, aku kan yang punya rumah kok dari sini aku. Iya, aneh orang ini ya. Loh, kita kok kesini kak ini? Balik. Kalian tuh ngapain masuk ke rumah aku? Kali kakak dulu lah ya. Karena terlalu semangat, mereka bahkan hampir lupa masuk ke rumah sendiri. Mumu kemudian mencari Rita, tetapi Rita tidak ada di rumah. Ternyata ia sedang berada di bawah pohon favoritnya, tempat yang sering dijadikan lokasi pesugihan versi komedi mereka. Dengan penuh semangat, Mumu langsung menyeret Rita agar ikut bergabung. Di rumah Isyaya, Isyaya dan Nining sibuk membuat tulisan-tulisan untuk aksi demo. Spanduk dan kertas dibagikan satu per satu. Sementara itu, Tatik yang sedang ramai melayani pembeli miso tidak bisa ikut dalam aksi tersebut. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rita yang semangatnya seperti pejuang membawa seorang anak kecil ikut meramaikan demo. Saat Bordir keluar rumah, ia langsung terkejut melihat halaman rumahnya sudah dipenuhi warga yang berdemo. Demo pun berlangsung dengan penuh kekocakan. Mereka kompak meminta agar harga kontrakan tidak dinaikkan. Setelah melihat aksi para penghuni kontrakan yang semakin ramai,
Bordir akhirnya mengalah dan membatalkan kenaikan harga kontrakan. Mendengar keputusan itu, semua peserta demo langsung bersorak gembira dan pulang ke rumah masing-masing dengan hati senang. Namun, ada satu orang yang tetap kecewa, yaitu Rita. Gara-gara terlalu sibuk ikut demo, ia gagal makan bakso yang sudah lama diidam-idamkannya. Itulah alur cerita kontrakan rempong episode 67, Bordir kena demo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantannya mau ngajak makan bakso. Apa lagi kau Kasih bakso aja yang ada di otakmu. Bubarlah, bubar saya, bubar. Jelas, bubar. Kalau kamu suka cerita super ini, jangan lupa kasih like, komentar, dan share ke teman-teman kamu ya. Klik tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan drama berikutnya dari Dami Official. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga harimu tenang, hatimu damai, dan hidupmu penuh berkah. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.